Oke, Adim. Assalamualaikum, Adim. Kapan Waalaikum- tesnya, Adim? Waalaikumsalam. Iya, Pak. Tanggal 27 Pak, hari kelima. Oh, hari kelima. Oh, ya, ya, ya. Dekat midi. Berarti Tanggal lusa ya. iya, tanggal 27 Pak, lagi 2 hari. Oke. Adim, ya, cukup ya. Gimana untuk subtes yang lain? Sepertinya aman. Jadi, karena saya lihat kalau di literasi bahasa Indonesia, harusnya anak isi aman ini. Karena semua jawaban ada jadi bacaan. Tinggal itu aja. Dan ini relatif berbau sains ya. Jadi, saya kira karena dua kelas, empat kelas di sana di IC itu semua kelas yang IPA semua aja, dan bacaan di LBI saya lihat IPA semua ya. Ada yang kimia itu kayaknya mudah, jadi memang yang saya lihat agak agak absurd itu di PN ya, ada beberapa, tapi sebenarnya bisa digunakan logika ya. Oke. Ini maaf ya, tidak cocok ternyata di dalam ruangan, jaringan kurang bagus. Tunggu dulu. Ya, oke. Jadi ini tentang kesebangunan ya. Kalau kesebangunan itu pelajaran SMP ya sebenarnya. Cuma kalau di SMP kan masih langsung langsung saja gambar, sudah ada gambar dan tidak ada deskripsi deskripsi panjang ini. Kalau ini kayak kesebangunan ini seperti ini ya. Konsepnya yang paling penting di sini ya. Kalau misalnya sisi yang bersesuaian apa sudut yang bersesuaian A dengan A itu dengan A aksen, B aksen, C aksennya. Nah, kalau dia sebangun, ya, kita biasa notasikan segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Ya, kalau dia sebangun, pasti ini ya. Sudut ini, kalau di sini saya kasih alfa, tentu di sini juga sudutnya alfa. Ya, kalau di sini beta, kan yang bersesuaian di sini ya. Saya kasih di sini beta, ini juga beta ya. Ini gamma. Itu kalau tinjauan sudut-sudut kita, tinjauan sudut-sudut. Sekarang kalau kita tinjauan sisi-sisinya, ya, kalau dia sebangun itu, maka sisi-sisi yang bersesuaian tentu AB akan
bersesuaian dengan A aksen, B aksen. Ya, jadi sebenarnya sebangun itu adalah hasil perbesaran atau perkecilan dari sebuah bangunnya. Kalau ya segitiga segitiga ya, misalnya segitiganya diperkecil atau diperbesar. Misalnya segitiga ABC ini adalah hasil perbesaran, diperbesar menghasilkan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Misalnya perbesarannya dua kali, misalnya. Jadi kalau A-nya di sini dua, tentu setelah diperbesar dua kali, ini menjadi empat. Ya, dikali dua saja. Kalau misalnya di sini tiga, tentu di sininya enam. Ya, jadi begitu saja logika dasarnya. Itu cuma eh, jadi sebangun itu hasil perbesaran saja. Ya, jadi sebenarnya konsepnya mirip-mirip tempo hari kita belajar transformasi ya. Yang transformasi itu ya, yang dilatasi, dilatasi itu kan bisa perbesar, bisa perkecil. Tetapi untuk kesebangunan ini dilatasinya itu positif ya. Faktor perbesarannya itu harus positif ya, tidak boleh negatif karena kalau dia negatif kan bertukaran tempat, jadi bertukaran sisi. Meskipun masih bisa sebangun ya. Oke, sekarang kita coba gunakan ya. Nah, pada dinding suatu ruangan dipasang lampu dengan ketinggian 4 meter dari lantai ruangan. Ya, ketinggian 4 meter dari lantai ini. Katakanlah ini lantai ini. Jadi ini ke bawah 4 meter. Oke. Sebuah meja berbentuk segitiga. Jadi ada itu biasa meja ditempel masuk di dindingnya. Jadi ini nih mejanya A, B, C. Ditempatkan di bawah lampu dengan titik A dan B menempel pada dinding. Ya, panjang sisi AB adalah 1 meter, A-nya 1 meter, AB-nya 1 meter, maka sisi bersesuaian dengan AB itu adalah A aksen, B aksennya. Nah, diperbesar ke bawah. Entah berapa kali perbesarannya. 1 meter. Dan bayangannya di lantai A aksen, B aksen dengan panjang. Ah, berarti dari 1 meter menjadi 5/3. Berarti dia diperbesar 5/3 kali ya. Berarti perbesarannya di sini 5/3 kali. Oke? Iya, 5/3 kali kan? Ya, oke. Sampai di situ aman ya. Ya. Sekarang eh, pertanyaannya adalah eh, tinggi mejanya berapa? Ya, jadi tinggi meja sebenarnya saya bisa kasih warna biru. Tinggi mejanya ya, yang ini saja. Tinggi mejanya ya. Nah, sebenarnya sudah terlihat ya bahwa tinggi meja itu tinggi segitiga besar kan? Ini tinggi segitiga besar atau tinggi lampu, itu tinggi lampu. Kalau tinggi lampu dikurangi dengan tinggi segitiga kecil ini ya, yang ini. Oke. Nah, kalau tinggi segitiga kecil ini saya kasih T, ternyata tinggi secara keseluruhan itu setelah diperbesar itu jadinya 4. Nah, kan kita sudah tahu bahwa perbesarannya berapa kali tadi? Perbesarannya adalah 5/3 kali. Lihat nih sisi yang bersesuaian. Nah, yang dari kecilnya itu adalah T. Ya, diperbesar 5/3 kali, berarti dikali 5/3, dia menjadi 4 meter ya, ini keseluruhannya. Oke, berarti T-nya kita bisa cari berapa itu T-nya. Berarti 3 kali 4 itu 12. Kita bagi 5 ya. Atau 2,4 meter ya. Meter. Itu T. Nah, berarti yang biru ini tinggi meja, maka tinggi meja tentu tinggi keseluruhannya yang panjang ini yang 4 dikurangi yang T ini ya, 2,4. Berapa 4 dikurang 2,4? Itu hasilnya adalah 1,6 ya. 1,6. Ada pertanyaan?
Halo, Aman, Pak. ya, aman. Ini mungkin sudah ada juga pembahasan yang sudah rilis ya. Oke. Hmm. Jadi konsepnya kesebangunan adalah bisa perbesar, bisa perkecil, tergantung kasusnya. Ya. Nah, jika luas meja adalah 0,5 meter eh, persegi, luas bayangannya berapa kali? Nah, ingat ya, kalau pada segitiga, baik segitiga, pokoknya tentang luas itu melibatkan perkalian dua ukurannya, panjang atau lebar. Ya, berarti kalau panjangnya diperbesar 2 kali, misalnya 2 kali, lebarnya diperbesar 2 kali. Nah, kalau tentu saja kalau luasnya menjadi 4 kalinya ya, menjadi kuadratnya ya. Nah, di sini ada kan 0,5 ya, 0,5 berarti karena perbesaran tadi perbesarannya berapa? Perbesaran sisi ya, perbesaran sisi di sini sisinya adalah berapa tadi? 5/3 kan? Iya. Nah, karena perbesaran sisinya 5/3 maka perbesaran luasnya tentu kuadratnya ya. Oke. Nah, sehingga kalau luasnya mula-mula 0,5 tentu luas akhirnya dikali dengan 5 luas bayangannya ya. Tinggal dikali dengan 5/3 kuadrat. Oke, berapa jadinya ini? Tentu 0,5 itu kan sama saja dengan setengah ya. Oke, 5 sendiri dikuadratkan tentu ketemu 25. 3 dikuadratkan ketemu 9 ya. Berarti ini hasilnya adalah 25/18. Disederhanakan berapa ini? Tahu kita membuat pecahan campuran satu. Nah, naik 1, 18, 25 kurangi 18 itu hasilnya 7. Berarti 1/7/18 ya. Oke. Aman ya? Aman? Ya. Nah, ini. Apa ini? Di dekat lampu tersebut seekor belalang terbang lurus sejajar dengan dinding dan lantai. Dinding dan lantai pada ketinggian 2 meter dari lantai. Oke. Jika bayangan belalang di lantai Jika belalang di lantai menempuh jarak 4 meter dalam waktu 10 detik, jarak sebenarnya yang ditempuh oleh belalang dalam waktu 5 detik adalah berapa? Ayo. Nah, ingat ya, dia di pertengahannya. Berarti ini kan 4 meter, berarti di 2 meter ya. Dia bilang tadi di sini berapa? Oh iya, di 2 meter. Terbalik saya bilang ini. Alasannya saya kira soalnya bilang di pertengahan. Nah, berarti kalau dia di pertengahan, maka perbesarannya berapa kali? Ayo, 2 meter dengan 4 meter. Menjadi 2 kali ya. Nah, oke. Berarti anggaplah ini kalau di atas toh. Ya, ini kan 2 meter ya pada ketinggian 2 meter. Nah, ini kan 2 meter. Ini keseluruhan 4. Berarti perbesarannya adalah 2 kali kan? Diperbesar 2 kali kan? Nah, ternyata kalau dia di alas, di lantai, dia sudah menempuh jarak 4 meter. Ini sudah 4 meter di sini. Tetapi kalau di atas, berapa meter kira-kira kalau di atas ini dia tempuh? Nah, perbesarannya adalah 2 kali. Tentu ini juga 2 meter. Oke? 2 meter. Ya. Nah, 2 meter ini 2 meter untuk berapa detik? 10 detik ya. Nah, berapa kalau 5 detik? Tentu bagi 2 aja gitu. 1 meter bisanya. Ya. Jadi soal hari pertama ini sebenarnya sangat mudah ya. Ini untuk nomor awal-awalnya ya. Oke.
Nah, ini saya belum baca ini. Alas patung ditempatkan di depan lampu dengan jarak 2 meter dari dinding. 2 meter dari dinding. Oke, tinggi alas patung tersebut 1 meter. 1 meter. Ya, sebuah patung setinggi 1 meter diletakkan di atas alat tersebut. Tapi ini dinding, ya. Ini di sini lampu, lampu di sini, ya. Kemudian eh, alas patung di depannya 2 meter ya, berarti sekitar sini, ya. Dengan tinggi berapa? 1 meter ya, berarti di tengahnya ya, di sini. Oke, sebuah patung setinggi 1,5 meter. Nah, 1,5 meter, berarti ini kan 1 meter, ya. Berarti tambah lagi 1 meter. 1 meter di sini sudah 2 meter. Ini 1,5 ya, berarti butuh di sini, ya. Oke, ini kira-kira seperti ini patungnya. Atau patung apa ini? Panjang bayangan patung adalah berapa? Panjang bayangan patung ya. Berarti kalau kena lampu kan begini harusnya. Ya, inilah bayangan patung ya. Nah, kan begini. Ini 4 meter. 4 meter menjadi, ini berapa meter ini yang ini? Ini 2,5 meter kan? Menjadi 2,5 meter. Atau 2,5 kita karena pilihannya ini pecahan-pecahan biasa. Kita tulis berapa itu? 2,5, 5/2 ya. Dari 4 menjadi sekarang 5/2. Oke, 4 menjadi, tunggu dulu. Saya kayaknya tidak tahu ini. Jawab. Oh, ini 2 meter ya. Iya, 2 meter. Nah, yang ditanyakan adalah X-nya ya. X ini ya. Jarak ini. Saya kasih X di sini. Oke, bisa Mito? Nah, oke. Kan begini. Eh, 4 ke 5/2 dikali berapa? Dikali berapa ini 4 supaya jadi 5/2? Dikali berapa coba? Nah, tentu untuk muncul 5 di atas, di sini pasti 5 kan? Ya, supaya muncul setelah dikali ke sana. Supaya muncul di bawah 2, tentu 4-nya saya harus bagi 8. Ya, berarti saya harus kali 5/8. Oke, ya. Nah, sekarang, nah 5/8, ini pengali ya, untuk menjadi 5/2. Tentu untuk menjadi X, dikali juga dengan 5/8. Nah, panjang totalnya kan, X tambah 2 ya. Sekarang sisa cari X-nya. Ya, kita cari X-nya. Akan boleh kali kali ke kanan. X 8-nya menjadi 8. X ini jadinya 5. X tambah 10. Tapi kenapa tidak ada? Oh, sama dengan 8X ya. Berarti 3X sama dengan, tunggu dulu. Kenapa saya salah ini? 1 meter tambah 1,5, 2 meter. 2,5 meter. 5/2 ya.
Hmm. Panjang bayangan patung ini Ji, cocok nih. Di sananya dapatnya 10 di sini. Tunggu dulu, saya pikir-pikir dulu. Apa yang salah nomor 12 ini? Halo, gimana caranya? Ini saya salah ini kayaknya deh. Cari dulu Pak yang panjangnya Mana? Ini alas F. sama patung. Yang mana dimaksud bayangan ini kan? Kalau bayangannya patung Pak dikurang ki Pak, Dikurang dikurang ki, dengan apa? kurang ki Dengan kaki. panjang bayangannya alas alas saja sama Oh iya, alas dan patung. alas kaki ya. Ini ya. Iya, alas saja sama Nanti alas patung. begini. Oh, ngerti, ngerti. Ini ya. Iya Pak. Begitu. Ini menjadi patung. Iya, Bukannya? Iya, iya, iya. Aneh-aneh juga. Oke, bukan thank you. Pak alasnya Ah, dari situ ya. perbesar aja. Oke, berarti eh, berapa mini di sini panjangnya yang ini? Ya, nah tentu dari 4 meter menjadi 1 meter. Tentu dibagi 4, ya. Tentu dibagi 4, bukan 4 menjadi 1. Ini katakanlah Y ini ya, Y yang alasnya, yang kakinya ya, yang alasnya paling. Tapi eh, dibagi 4 ya, 2 ditambah Y per 4 itu hasilnya 2Y. Berarti eh menjadi Y ya, Y kan dibagi 4, jadinya 3Y sama dengan 2. Y sama dengan 2/3. Oke, jadi selisihnya ya. Oke, jadi ternyata ini yang dimaksud dengan patung ya. 10/3 kurang 2/3 ya. Sama dengan berapa? 8/3. 8/3 tidak ada. Oh, kali 2. Atau 16/6. Ah, rumit juga ya. Hampir saja saya tidak tahu ini. Langsung dikasih tahu. Oke, lanjut ya. Nomor 13. Ya, kalau ada yang bisa sampai nomor 13. Sudah, saya selesaikan dulu. Mau kok mengajar dulu. Oke, jadi eh, kita punya ini diagram, kita selesaikan beberapa nomor diagram dulu, baru kita sudahan ya, nanti jadi malah lagi masalah. Ini tentang teks nomor 4 ini,
diagram di atas stok gula yang terbanyak terjadi pada hari apa? Tentu stok itu berapa yang disuplai, yang dipasok, kemudian yang terjual ya. Berarti stok di hari Senin, berapa stoknya? Berapa stok di Senin? Karena yang dipasok itu adalah 8, terjual 4, berarti stoknya sudah 4. Oke? Nah, eh, di sini untuk di hari Selasa, kayak yang dipasok itu 14, kemudian terjual 12. Berarti ada stok, berarti ada stok tambah 2 ya. Tetapi di hari sebelumnya sudah ada 4, berarti ini sih tambah 4 untuk Selasa. Kemudian di Rabu, berarti ini kan hasilnya 6 ya. Di Rabu itu berselisih 1, berarti ada 1 sisanya. Berarti 7. Ya, stoknya 4, 6, 7. Nah, di hari Kamis, nah ternyata lebih banyak yang terjual. Lebih banyak dijual, berarti harus diambil dari stok sebelumnya ya, dikurangi. 7 kurang 2 ya, berarti di sini 5. Nah, kalau di hari Jumat berimbang, berarti 0, tidak ya, berarti tetap. Berarti kalau Sabtu berkurang 4 ya. Kekurangan 4 berarti sisa 1. Nah, Minggu kekurangan 1 berarti habis terjual. Nah, dari diagram di atas stok gula yang terbanyak terjadi pada hari apa? Tentu yang 7 ya. Ini 7 itu hari Rabu. Ya, dimengerti? Oke, aman ya. Oke, nomor 14. Pilih jawaban pada kolom di sebelahnya ya, dinyatakan jumlah stok terbanyak dalam toko pada minggu itu adalah 7 kuintal. Tentu saja ya, ini kan 7 yang tertinggi. Ya, stok gula dalam 1 minggu sebanyak 6 kuintal terjadi pada hari Rabu dan Minggu. Oh, Rabu itu 7, Minggu malah tidak ada. Salah. Rata-rata stok gula per hari dalam waktu 1 minggu adalah 4 kuintal. Coba dijumlah semua. 4 tambah 6 tambah 7 tambah 5 tambah 5 tambah 1 tambah 0. Itu hasilnya adalah 28 ya. Ini 10, 17, 17 tambah 5, 22, tambah 5, 27, tambah 28. Dibagi 7, sama dengan 4. Oh, berarti benar. Ya, oke. Nomor 15. Berdasarkan pengalaman, biaya operasional akan tercukupi jika sudah terjual 40% dalam minggu itu. Jika 1 kuintal gula dijual dengan harga 150.000, keuntungan pedagang dalam minggu itu adalah berapa? Oke. Nah, tentu harus kan di sini sebenarnya pasokan dengan yang terjual itu sama saja. Kita hitung dulu ada berapa ini pasokannya ini. Pasokan dan terjual sama ya, boleh jadi boleh dihitung yang mana saja atau yang terjual saja. Di sini 4 ditambah 12, 16, ditambah 8 itu 24, ditambah 12, 36, ditambah 8, 44, ditambah 14, 58, ditambah 12 berarti 70. Nah, 70 ternyata yang terjual. Nah, katanya kalau 40% yang terjual itu adalah sudah modal. Berarti keuntungannya adalah 60%-nya. Ya, berarti 60% dikali 150.000. Eh, Oke, sorry. 60% dikali yang berapa banyak yang terjual? 70, ya, karena itu yang keuntungannya dikali dengan 150.000. Ya, oke, ini hasilnya adalah, ini habis, berarti 42 kali 150.000. 150.000. Itu hasilnya adalah 6.300.000 ya. Iya, 6.300.000. Berarti jawabannya adalah delta. Sekarang berdasarkan pengalaman pedagang, pedagang, pengalaman pedagang, stok akan aman dalam 1 hari jika lebih dari rata-rata stok. Rata-rata stok itu adalah 4,
ditambah simpangan baku. Simpangan baku itu SB saja. Ini pasti bilangan positif ya, berarti di atasnya 4. Nah, simpangan bakunya ini kan yang kita hindari adalah yang kurang dari ini ya. Nah, pedagang akan merasa kurang, berarti yang kurang dari ini. Yang mana bilangan yang kurang dari 4 ditambah sesuatu, berarti 4, di atasnya 4 ya. Bilangan yang dibawanya itu yang tadi, lebih dari 4 yang dibawanya yang dipilih. Yang di mana itu? Nah, tentu 4 sendiri, 1, dan 0. Yaitu 4, 1, dan 0. Apa ya? Itu Senin, Sabtu, dan Minggu. Ya, Senin, Sabtu, dan Minggu. Jadi jawabannya dilengkap. Oke, saya kira cukup dulu untuk 8 nomor ya. Pagi ini saya mau balik lagi dari tempat ini. Oke, makasih Nanda ya. Kita Makasih, lanjut Pak. sebentar. Ini masih Makasih, ada Bos. 4 nomor ya. Ya Pak, 4 nomor, makasih Pak. 4 nomor ditambah dengan eh, paket yang hari kemarin ya. Kita akan bahas sebentar. Oke, terima kasih. Ya, makasih Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.